Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi amarna bil i'tifami bihablihi jami'a, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi nahana 'anil infisali fi dinina. Shalawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Yang saya muliakan para sesepuh dan bini sepuh Muhammadiyah dan Aisyah, baik cabang Uluhan maupun daerah Jember. Walaupun saya lihat dari mimbar ini belum ada yang sepuh. Yang kita hormati tamu kehormatan Muhammadiyah, bapak-bapak muspika yang berhadir. Wah, luar biasa lengkap ya, dengan seragamnya masing-masing ya. Pimpinan daerah Muhammadiyah Jember, Ketua Profesor Dr. Aminullah El-Hadi, beliau ini sepadepokan dengan saya, sama-sama alumni Gontor, walaupun saya lebih awal 5 tahun, tamat tahun 75, beliau tahun 80, dan juga anggota PDM yang berhadir, serta Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Jember, Ibu Fitratul Munfaridah, yang mana ya? Dan anggota PDA yang berhadir, kemudian khususnya Sohibul Bait, pimpinan cabang Muhammadiyah Wuluhan, tadi dipanggil Mas Muhammad Arifin Hadi, dan juga pimpinan cabang Aisyah Wuluhan dan segenap ya, anggota PCM, anggota PDN, dan unit atau unsur pembantu pimpinan majelis dan lembaga yang baru saja dilantik, para tokoh masyarakat. Mohon maaf saya tidak bisa menyebut namanya satu persatu karena memang belum tahu namanya. Ringkasnya, hadirin dan hadirat, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya amati di Pak Kapolsek, di acara Muhammadiyah, kalau saya berbicara selalu dikawal oleh Kokam yang berada di belakang saya, satu orang ya. Tapi saya berharap jangan sampai terjadi seperti pernah terjadi di cabang lain. Saya ceramah, Kokamnya pingsan. Usut puja usut, ternyata Kokamnya belum sarapan. Maka izin saya bertanya kepada Kokam yang mendampingi saya, mohon agak maju di depan dikit, jangan terlalu dekat ya. Hadap jamaah. Apakah saudara sudah sarapan? Siap, sudah. Pantas perutnya buncit. Apakah saudara siap mengawal saya berceramah selama 2 jam? Siap. Siap, oke ya. Oleh karena itu jangan diganti. Boleh mundur dikit. Istirahat di tempat, gerak.
gantian saya yang jadi komandannya. Saya sungguh bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berbahagia dapat hadir di Jember, khususnya di Kecamatan Wuluhan. Saya diberitahu tadi ternyata tahun 2007 saya pernah hadir di Wuluhan secara in absentia, yaitu menandatangani prasasti masjid di kompleks ini. Masjid sana ya? Oh, di sebelah sana. Tolong dibuktikan nanti apakah yang menandatangani saya, karena waktu itu teringat ada peresmian amal usaha dan lembaga Muhammadiyah secara massal, termasuk prasastinya dibawa, walaupun saya tidak hadir. Ini kenapa mau diganti kokamnya? Enggak usah. Saya sensi. Kalau ada yang mengantar minuman itu pertanda jangan lama-lama gitu. Ya. Nah, saya diberitahu tadi Wuluhan ini artinya bulu ya. Betul? Kok nggak ada jawaban? Betul. Iya. Maka saya menduga-duga di sini banyak ulat bulu. Kalau tidak banyak rambutan. Karena rambut dan bulu artinya sama. Saya berbangga bahwa dari kompleks ini telah melahirkan tokoh-tokoh, khususnya tokoh Persyarikatan Muhammadiyah, seorang cendekiawan Indonesia dan pernah menjadi sekretaris pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 2000 hingga 2005, yaitu sahabat baik saya Profesor Dr. Abdul Munir Mulkan. Saya kira ada keluarganya ya. Tadi katanya menyumbang nasi kotak untuk sarapan di mobil. Sayang saya sudah sarapan di pesawat sehingga belum sempat makan. Kalau boleh nanti saya bawa pulang ke Jakarta saja. Beliau menyampaikan salam ta'zim kepada segenap keluarga besar Muhammadiyah. Ingin sekali hadir bersama pada hari ini, namun sudah terikat dengan kegiatan lain. Begitu Mas Muhammad Arifin Hadi mengirim WA kepada saya. Jadi saya diundangnya via WA saja nih. Suratnya datang belakangan ya. Agar saya bisa hadir, saya langsung menyatakan siap, seperti kokam tadi itu, insya Allah ya. Bukan apa-apa, yang mengundangnya ketua pimpinan cabang, sementara saya hanyalah seorang ketua pimpinan ranting Muhammadiyah di Pondok Labu, tempat saya tinggal di Jakarta sana, yang sebelumnya belum ada ranting Muhammadiyah. Begitu selesai jadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah pada Muktamar 2015 di Makassar, saya memperkarsai berdirinya ranting. Ada beberapa orang yang berlatar belakang Muhammadiyah dan saya dipilih secara aklamasi sebagai ketua pimpinan ranting Muhammadiyah. Bagi saya ini jabatan tertinggi di Muhammadiyah. Pernah Kapolri Profesor Dr. Jenderal Tito Karnavian datang waktu milad ya, ranting Muhammadiyah Pondok Labu. Beliau diberi waktu sambutan dan menyatakan ini luar biasa Muhammadiyah, dari ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah secara nasional bisa menjadi kepala desa, tingkat desa, tingkat kelurahan kalau di Jakarta. Ini tidak mungkin terjadi di Polri. Mantan Polri jadi Kapolsek atau jadi Pospol ya. Tapi bagi di Muhammadiyah, bagi kita biasa saja. Karena Muhammadiyah ini adalah ranah pengabdian. Tidak ada yang kita cari di Muhammadiyah ini
kecuali ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bermuhammadiyah semata-mata libtigha'i mardatillah. Katakan bersama-sama. Oh iya, memang belum waktu makan siang. Libtigha'i mardatillah. Kokam ikut bersuara. Libtigha'i mardatillah. Keras. Bukan, kokam yang keras. Libtigha'i mardatillah. Ikuti saya. Kenapa katanya? Waduh, ini pikirannya kemana nih? Ikuti saya dengan suara tidak kalah kerasnya. Libtigha'i mardatillah. Kokam yang teriak. Jamaah gak usah. Libtigha'i mardatillah. Serak, Pak. Suaranya serak katanya. Coba yang minum tadi kasih kokam aja. Semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun jabatan kita di Muhammadiyah biasa. Jadi ketua PCM, ketua PCA, PDM, PDA, atau di majelis lembaga, atau di wilayah, bahkan pimpinan pusat, itu sama nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita aktif mengabdi di Muhammadiyah dengan penuh keikhlasan dan semata-mata libtigha'i mardatillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya saya tidak perlu berceramah di cabang Wuluhan ini, apalagi tentang tema indahnya kebersamaan dalam keberagaman, indahnya silaturahim, indahnya kebersamaan dalam keberagaman untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Saya sedikit ubah ini nggak perlu nih. Suasana hari ini sudah mengamalkan itu semua. Saya lihat nih guyup sekali ya di antara seluruh warga Muhammadiyah, para simpatisan, ada hubungan baik dengan pemerintah. Buktinya Muspika hadir ya. Ini yang lebih tua usia yang mana nih? Mohon izin. Bisa nggak? Saya mohon izin untuk menghadap jamaah. Iya. Oke, terima kasih Pak. Ini yang sebelah kanan Pak Camat. Oh, alhamdulillah masih ABG ya. Monggo, terima kasih. Ya, inilah keindahan silaturahim. Sebenarnya Pak Arifin yang benarnya, coba jangan ditutup. Silaturahmi, nggak salah silaturahmi jadi bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab yang tadi dibacakan hadisnya silaturahim ya. Silaturahim fal yasil rahimahu, maka hendaklah menjalin silaturahim. Kalau silaturahmi dari bahasa Arab ar-rahmu, itu dalam kamus agak negatif itu. Dalam kamus ar-rahmu itu maradul baton, penyakit perut. Maka silaturahmi yang dihubungkan penyakit perut, maka rahim ada pada perempuan, silaturahim. Namun kita pakai di Indonesia silaturahmi dalam pengertian silaturahim tadi itu. Indahnya silaturahim, indahnya kebersamaan seperti yang kita alami ya. Bahkan ini balita-balita Muhammadiyah ikut hadir ini. Tadi ada yang salaman kepada saya itu, pasti perintah dari bapaknya. Nah, kita bertemu semua, dan apalagi sesama warga Muhammadiyah yang telah berniat dan bertekad menegakkan kalimat Allah lewat Muhammadiyah, berdakwah dan berjihad dalam pengertian jihad pendidikan, jihad kesehatan,
jihad ekonomi lewat Muhammadiyah, maka seyogianya lah al-ukhuwah al-Muhammadiyah itu juga kita tonjolkan dan kita amalkan. Jadi nggak perlu di Muhammadiyah ada konflik, apalagi sekarang dengan adanya HP, WA, ya, menjelang musda, musyawarah daerah, menjelang musyawarah cabang, wah itu intrik-intrik itu di tempat lain. Termasuk menjelang muktamar, muktamar Muhammadiyah, mohon maaf, adalah muktamar yang tidak bisa atau tidak mudah diintervensi oleh pihak manapun. Dan itu sudah terbukti. Proses pemilihannya bertahap-tahap, ya. Usulan dari anggota Tanwir dipilih lagi 39, dipilih lagi 13. Yang peraih suara terbesar belum tentu jadi ketua umum. Dan kita semua di pimpinan pusat Muhammadiyah itu mengedepankan kebersamaan. Saya alhamdulillah dalam usia masih cukup muda, ya. Berapa? Waktu itu memimpin Muhammadiyah pada tahun 2005, ya umur 44 tahun, ya, atau 47 tahun, ya. Kemudian terpilih lagi kedua kalinya, dan yang dipimpin sebagai anggota PP itu ada yang tua, ya kan? Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Saya pernah juga mendapat amanah kehormatan dipilih menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat Maret 2014 sampai Agustus 2015, 1,5 tahun. Karena Ketua Umum waktu itu Kiai Haji Profesor Kiai Haji Sahal Ahmad Sahal Mahfuz, Rois Am Syuriah NU, wafat. Saya wakil ketua umum. Begitu beliau wafat, dipanggil, ini wakil ketua umum harus datang, karena menurut anggaran rumah tangga otomatis menjadi ketua umum. Saya baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh, karena bagi saya mimpin majelis ulama, ya, yang mulia itu ya pantas-pantasnya sering pakai peci. Nah, saya jarang pakai peci. Pantas-pantasnya pakai serban. Nah, saya hampir tidak pernah pakai serban. Dan diberi gelar Profesor Dr. Kiai Haji. Nah, di sini nggak ada Kiai Haji itu. Nah, kalau sebagai MUI saya tambah gelar lagi Kiai Haji. Maka begitu datang, wah, disambut dengan salaman, bahkan cium tangan. Bila perlu PC saya diambil. Tapi di Muhammadiyah Pak dari Babinsa, ya? Bukan. Koramil, ya. Dari Koramil, dari Polsek dan dari Pak Camat, ya. Di Muhammadiyah itu egaliter, al-musawah, persamaan manusia. Dulu Kiai Haji Hashim Muzadi saya sangat akrab sama beliau, sehingga NU Muhammadiyah pun akrab karena sama-sama alumni Gontor. Beliau lebih senior dari saya. Alumni Gontor punya moto sebagai perekat umat, maka saya sering datang ke kantor beliau, beliau sering datang ke kantor saya, ngobrol-ngobrol saja itu. Sampailah pada dialog, Pak Yai, kalau ke daerah-daerah gimana? Ya cerita, wah, disambut, berebut cium tangan, bahkan tidak sedikit yang ingin merebut serbannya untuk cari berkah. Terus sampean, Mas Din, gimana kalau di Muhammadiyah? Boro-boro salaman, boro-boro cium tangan, salaman ya, khusus di daerah-daerah salaman, langsung ngeritik. Mengapa itu Pak Ketua Umum pernyataannya seperti itu? Oh, dulu tahun berapa itu? Datang saya, kenapa Ketua Umum, kenapa rokok diharamkan? Ahli hisab ya saya. Jadi di Muhammadiyah itu al-musawah, ibu-ibu Aisyah. Oh, banyak yang manggil saya Mas. Dulu waktu saya jadi duren,
setelah wafat istri, ya, saya datang ke daerah-daerah PDA. Mana ibu PDA? Ya, Mas Din, boleh khususi enggak? Khususi itu pertemuan khusus. Dimasukkan dalam kamar, ada 45 ibu Aisyah. Mohon maaf Mas Din, kami sudah berusaha keras, kami menemukan seseorang yang cocok untuk menampingi Mas Din. Pak Aminullah, dalam berapa bulan terkumpul 29 orang. Waduh, lihat foto, lihat latar belakangnya itu. Nah, itulah di Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu kebersamaan ini ya sangat penting. Ini yang menjadi masalah umat Islam di Indonesia. Ini yang menjadi masalah bangsa Indonesia. Umat Islam di Indonesia yang jumlahnya besar sekali, 88% dari sekitar 270 juta penduduk Indonesia. Tolong mubalik, jangan dikurang-kurangi, tapi juga jangan di mark up. 88% sensus terakhir, sekitar 240-an juta pemeluk Islam di Indonesia. Jauh lebih besar dari seluruh pemeluk Islam di negara-negara Arab. Itu terdapat di Indonesia. Maka Indonesia menjadi negeri dengan mayoritas penduduk beragama Islam di dunia. Walaupun saya baca hasil survei lembaga di Amerika Serikat tahun 2050 yang paling besar penduduk muslimnya adalah India. India 270 juta, Indonesia naik paling 250 juta gitu. Saya ditanya wartawan asing, mengapa India dalam berapa puluh tahun yang akan datang, ya 30 tahun yang akan datang, menjadi negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia nomor 2. Saya nggak sempat meneliti itu, langsung aja spontan, mungkin di sana poligami gampang. Loh, di Indonesia gimana poligami? Wah, susah-susah gampang. Apalagi di Muhammadiyah. Itu beda Muhammadiyah dengan organisasi lain. Ibu-ibu Aisyah, nggak usah khawatir dengan lelaki Muhammadiyah. Lelaki Muhammadiyah itu minal khaifin. Dalam bahasa Arab termasuk penakut. Ya. Kalau lawan minal khaifin, minasyaji'in, pemberani. Pemberani itu penjelasan bahasa Arabnya lahum iradah, mereka memiliki keinginan, walahum qudrah liiqamatil iradah, mereka memiliki kemampuan untuk menegakkan keinginannya. Itu pemberani. Nah, ini yang Muhammadiyah ini minal khaifin. Lihat aja wajah ketua PCM Uluhan, beliau tuh senyum-senyum seperti itu karena penakut. Mohon maaf, istrinya ada di sini ya. Siapa minal khaifin? Siapa yang penakut? Lahum iradah walaisat lahum syaja'ah. Mereka punya keinginan tapi tidak punya keberanian. Jadi tapi itu saya kira bagus di Muhammadiyah ya. Bukan kita tidak mengamalkan surat An-Nisa ayat 3, tapi kita menjadi suami-suami yang amanah dan mencukupkan diri, apalagi tidak bisa berbuat adil. Kok jadi ngomong ke arah sana ya? Jadi hilang saya ini kontak dengan. Nah, umat Islam di Indonesia bahkan di dunia menghadapi masalah akut. Ya, sudah padahal umat Islam ini besar dari sudut jumlah. Bahkan 2050 menjadi agama terbesar di dunia ya, atau beda sedikit dengan Kristen. Sekarang sudah sekitar 25% penduduk dunia adalah muslim ya, punya sumber daya alam yang kaya raya. Negara-negara dan negeri muslim ditakdirkan oleh Allah mempunyai sumber daya alam yang kaya raya. Ini saya dengar Banyuwangi, Jember ini punya tambang yang besar juga ya. Nah,
Ini ada salah satu bagian dari Indonesia. Umat Islam di dunia ini memiliki sumber daya nilai, sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya nilai, ya. Sumber daya dalam arti bahwa kita punya Islam yang menggerakkan hidup, kita punya Islam yang menggerakkan kemajuan, seharusnya sudah tampil sebagai pemegang supremasi peradaban dunia. Tapi sekarang belum menjadi kenyataan. 2-3 hari lalu saya baru pulang dari Rusia. Sedikit cerita, saya sejak 2007 anggota dari sebuah kelompok yang diberi nama dalam bahasa Inggris Group for Strategic Vision Between Russian Federation and the Muslim World. Sudah zuhur ya. Kalau gitu kita hayati adzan terlebih dahulu. Boleh tadi minumnya bakin. Karena sudah masuk waktu sholat zuhur, akan saya percepat ya. Mohon perhatiannya. Dalam pertemuan itu, ini pertemuan aliansi strategis Rusia dan dunia Islam. Prakarsa Presiden Putin, saya sejak 2007 dipilih menjadi anggota, mewakili mungkin dari Asia tidak terlalu banyak. Pada pertemuan yang kesekian di Kazan, ibu kota Republik Tatarstan kemarin, itu hadir ya, banyak tokoh-tokoh Islam dunia, ulama, cendekiawan Muslim, dan kita berbicara
tentang persatuan umat Islam yang sebenarnya sudah sering sekali dibahas ya. Pernah dibahas di Kairo agak tahun 2009 ya. Ya, hanya 30 ya, ulama, sebagian besar mufti dan cendekiawan muslim ya, oleh Jumiyatud Da'wah Al-Islamiyah Al-Alamiyah ya, tentang tauhid mafhumil ummah wa tauhid marja'iyati, tentang penyatuan konsep keumatan dan apa rujukan ya. Itu dalam 2 hari pertama itu ya berdebat, ada yang mengajukan ya, al-ummah al-islamiyah, ada yang mengajukan apa pan-islamisme, persatuan yang diajukan oleh Jamaluddin Al-Afghani, ada yang mengajukan khilafah, hanya 1 orang ini. Sampai hari kedua nggak pernah ada kesepakatan, langsung saya pulang saja gitu. Jadi untuk membicarakan konsepnya itu sendiri ya, di kalangan ulama dan cendekiawan muslim, saya ingat sekali itu 2009 ya di Kairo ya, namanya warsyatul amal, semacam lokakarya, bukan diskusi besar-besaran gitu. Ini yang menjadi masalah kita sekarang ini ya, baik tingkat global dunia maupun tingkat nasional. Saya turun saja ke tingkat nasional Indonesia, umat Islam yang jumlahnya besar sekali, 240 juta ya, dari seluruh penduduk Indonesia, terdiri dari banyak organisasi. Organisasinya yang berskala nasional ada sekitar 70. Apa yang maksud berskala nasional? Nationwide Islamic Organization, organisasi Islam yang punya cabang di minimal 2/3 dari seluruh provinsi yang ada. Waktu itu 22 provinsi, baru kita anggap berskala nasional. Yang berskala lokal, regional hanya ada di beberapa provinsi, itu belum dimasukkan. Saya tahu ini karena saya pernah dapat amanah 2015 sampai 2010 sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Anggotanya 99, 70 ketua umum ormas-ormas Islam, terusnya ketua umum PBNU, ketua umum PP Muhammadiyah, ketua umum Al-Wasliyah, ketua umum Persis Al-Irsyad, itu 70, termasuk organisasi kaum perempuan, ditambah 29 tokoh perorangan, termasuk Kiai Hasan Abdullah Sahal dari Gontor, sehingga jumlahnya 99, mungkin mengikuti Al-Asmaul Husna ya, menurut hadis ya, Al-Bukhari 99. Walaupun ada Kiai Muhammadiyah di Bandung, waktu saya jadi Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, saya datang ke Bandung, dia bilang, masjid tolong perjuangkan Al-Asmaul Husna yang baru sehingga menjadi 100. Apa Pak Yai? Asy-Syafi, yang maha penyembuh. Ada dalilnya dalam Al-Quran ya. Doa untuk orang sakit, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi. Engkau Allah maha penyembuh. Wa idza maridtu fahuwa yashfini, di dalam surah Al-Qur'an itu, jika aku sakit Allah yang menyembuhkanku. Ini masuk akal ini Mas Aminullah. Waktu itu saya nggak punya alasan untuk menjawab, saya setuju Pak Yai, cuma ini ada kendala teknis, tasbihnya sudah terlanjur 99 ya. Kalau ditambah yang ke 100 nanti harus tambah lagi gitu. Ini diam beliau, usut punya usut. Sang kiai ini ajengan Muhammadiyah di Jawa Barat ini sedang budidaya tawon madu dan diberi nama madu Asy-Syafi. Maka ingin Asy-Syafi jadi Al-Asmaul Husna. Nah, di Indonesia ini banyak organisasi Islam sebenarnya berakidah yang satu ya, adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gimana nih, mohon maaf nih, sering nih Ahlus Sunnah wal Jamaah ini diklaim oleh NU saja ya.
seolah-olah Muhammadiyah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada Syiah sangat kecil ya, sangat minoritas ya, terutama setelah revolusi Islam di Iran tahun 79. Tapi secara keseluruhan sama, cuma ada beda-beda. Kalau NU Al-Quran, As-Sunnah, Al-Qiyas, Al-Ijma'. Jadi 4 itu sumber hukum Islamnya. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Qiyas ya, analogi terhadap pendapat masa lampau dengan masa sekarang dengan masa lampau. Wa ijma, gimana pendapat? Maka harus masuk lewat madhab. Apa adakah madhab? Qaul dari Imam Syafi'i, qaul dari Imam Hanafi, baru kemudian Muhammadiyah tidak. Al-Quran was sunnah, sesuai hadis itu, aku turunkan, aku tinggalkan padamu 2 hal. Jika kamu berpegang teguh dengan keduanya, kamu tidak akan sesat selamanya, yaitu kitabullah wa sunnatu rasulih. Namun menggunakan semacam ijtihad, bukan tidak memperhatikan pendapat-pendapat imam madhab ya. Muhammadiyah juga memperhatikan, tapi tidak ya fanatik kepada salah satu madhab. Malaysia itu madhabnya Imam Syafi'i. Waktu zaman saya jadi ketua umum PP Muhammadiyah, kita ingin dirikan Muhammadiyah di Malaysia, nggak boleh, karena di sini yang boleh hanya yang bermadhab Imam Syafi'i. Saya ketemu dengan ulama dari persekutuan gitu, saya berkelakar Muhammadiyah juga Syafi'i, karena ketua umumnya Syafi'i Ma'arif. Walaupun belakangan tokoh Muhammadiyah Maliki, karena ada Malik Fajar, saya bilang ya, tetap nggak boleh gitu. Maka kemarin nggak boleh dirikan Universitas Muhammadiyah di Johor ya, awalnya di Johor karena masalah tadi. Akhirnya Sultan Perlis sepakat dengan paham Muhammadiyah, berdirilah Universitas Muhammadiyah di Perlis, namanya UMAM, Universitas Muhammadiyah Malaysia gitu. Nah, kembali pada dasarnya sama, Al-Quran yang sama, kiblat yang sama. Jadi perbedaan itu hanya pada masalah furu'iyah ya. Apakah baca doa kunut dalam sholat subuh atau tidak? Nah, melihat dalil-dalilnya, boleh baca doa kunut dalam sholat subuh, tapi bagi Muhammadiyah tidak harus kemudian wajib. Seperti wajib tidak sah sholat subuh tanpa doa kunut. Namun kata Kiai Haji Hashim Muzadi waktu itu ceramah di Muhammadiyah, alhamdulillah sekarang umat Islam NU dan Muhammadiyah tidak lagi berdebat soal kunut pada sholat subuh, karena sama-sama sudah tidak sholat subuh. Tidak lagi berdebat berapa rakaat sholat taraweh, 8 apa 20 ya, karena sama-sama tidak taraweh. Saya ini Pak Camat terakhir dari keluarga tokoh NU. Bapak saya sekretaris NU tingkat cabang Kabupaten Sumbawa. Maka saya disekolahkan di sekolah NU, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Thanawiyah. Kelas 2 Madrasah Thanawiyah saya jadi ketua pelajar, merangkap ketua Ikatan Pelajar NU di Sumbawa. Jadi begini-gini ketua IPNU loh. Maka sering saya berseloroh waktu kecil di NU, waktu dewasa di Muhammadiyah. Insya Allah kalau meninggal masuk surga. Nah ini masalah adik-adik PP IPNU, Ikatan Pelajar NU Pimpinan Pusat. Bang Dim, boleh dong dari Sohibul Bait buka puasa bersama PP IPNU, PP IPPNU, Putra Putri, dan alumni tingkat pusat. Oh boleh, lah 100 orang lebih di rumah dulu itu. Pas waktu sholat taraweh, saya berdiri, darah-darah semua, kita sholat taraweh dulu, dan saya akan jadi imam dengan rakaat 20 tambah 3 witir. Wah, nggak usah bang, kita sholat taraweh 11 rakaat saja. Tidak, khusus malam ini saya mau sholat, jadi imam sholat taraweh 23 tambah witir. Akhirnya Pak Kapolsek diputuskan, udahlah kita nggak usah taraweh, kita tadarus budaya saja, nanti kita sholat taraweh di rumah masing-masing. Itu yang jadi keputusan.
begitu tadarus budaya 2 jam, pulang ke rumah saya yakin nggak ada yang sholat tarawih. Nggak ada lagi. Oleh karena itu ya, Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam harus memastikan diri sebagai ummatan wasata. Al-Quran menyerukan pada kita, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan dengan demikian kami jadikan kamu semua umat Islam sebagai ummatan wasata, umat yang mengamalkan wasatiyah, umat yang mengamalkan wasatiyatul Islam, ya, litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu memberi saksi kepada seluruh manusia bahwa kamu semua adalah ummatan wasata, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Kalian ingat, Rasul akan menjadi saksi kepada kamu. Dalam arti, apakah betul-betul kamu umat Islam bisa menjadi ummatan wasata atau tidak itu. Ini alhamdulillah sudah agak reda ya. Hubungan NU Muhammadiyah atau ormas Islam ya, kayak bis kota di Jakarta itu, sesama bis kota tidak boleh saling mendahului. Jadi tidak ada beda lagi, paling sekali-kali beda Idul Fitri. Ini nggak bisa diselesaikan Idul Fitri. 2007 sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, saya ambil prakarsa mengadakan simposium internasional At-Taqwim Al-Islami Al-Alami, Global Islamic Calendar, untuk menyatukan kalender secara global gitu. Ya juga nggak bisa ada kesepakatan. Ya sama-sama punya hadis. Awal hadisnya sama, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah karena ru'yat dan berbukalah karena ru'yat. Cuma yang satu berpegang pada hadis yang ujungnya berbunyi fa in gumma alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30. Jika tidak bisa dilihat, baik karena tertutup mendung, maka sempurnakanlah bulan Syaban 30 hari. Karena bulan Komariah, bulan Arab itu rata-rata 29, lebih sedikit gitu. Rasul selama hidupnya 7 kali berpuasa 29 hari. Ramadannya hanya 2 kali yang 30 gitu. Nah, oleh Muhammadiyah hadisnya sama ujungnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum, kalau tidak bisa dilihat faqdurulah, perkirakanlah. Ini gara-gara 2 hadis ini nggak ketemu nih. Nama dalam bahasa Inggris seeing is believing, meyakini sesuatu dengan melihatnya. Ya. Din Syamsuddin sedang berada di Wuluhan, nggak percaya kalau nggak melihat sendiri. Oh iya betul, setelah datang ke tempat ini. Tapi yang satu, knowing is believing, ya. Meyakini sesuatu dengan mengetahuinya. Saya tahu Din Syamsuddin ada di Wuluhan karena saya lihat ada spanduk, ya. Karena saya lihat ada berita mungkin dari PCM, walaupun saya tidak datang lihat, saya percaya. Meyakini sesuatu dengan mengetahuinya. Maka kata Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ulama besar dunia yang baru wafat beberapa waktu lalu, datang ke PP Muhammadiyah. Saya terima, ikut mendampingi saya almarhum Profesor Dr. Yunahar Ilyas. Pak Yunahar bertanya dalam bahasa Arab ya, artinya, Syekh, mana yang lebih kuat, hisab atau ru'yat? Ini bukan saya, pertanyaannya. Jawaban Syekh Al-Qaradawi, ru'yat itu zonni, hisab itu qat'i. Ru'yat melihat, zonni juga lihat aja gunung. Ya, tadi saya lihat dari pesawat. Ya, saya sebenarnya nggak tidur tadi malam, tertidur di pesawat. Begitu dekat mendarat, saya coba buka jendela. Wah, gunungnya banyak sini ya. Semeru, Arjuna, apalagi gunungnya. Itu dari jauh warnanya biru. Itu ru'yat, biru. Tapi kalau secara ilmu pengetahuan hijau, karena pohon-pohon itu hijau. Maka sebenarnya sama-sama ru'yat. Ya.
Ini walaupun ini sudah terlambat menjelaskan, ini harusnya kemarin ini. Tapi kalau terjadi lagi, ini Idul Adha mungkin bakal terulang lagi ini. Ya, pendapat saya sama-sama ru'yat berdasarkan hadis itu. Cuma yang pertama ar-ru'yah bil aini, dengan mata indrawi, aye, ya bahasa Inggrisnya. Yang satu ar-ru'yah bil aqli, melihat dengan mata pikiran. Itu aja bedanya antara si apa tadi aini sama si akli, itu nggak pernah ketemu. Nah, kalau sudah tidak bisa ketemu, disitulah at-tasamuh, toleransi. Salah satu ciri dari ummatan wasata adalah umat yang menjalankan at-tasamuh, yaitu toleransi. Kalau terhadap berbeda agama, jelas ya, ibu-ibu apa? Lakum dinukum, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya, saya ini aktivis dialog antar umat beragama, bukan untuk mencampur adukkan agama. Agama kita masing-masing punya keyakinan. Kami orang Islam yang disebut Yesus Kristus itu hanyalah manusia, utusan Allah. Anda menganggapnya sebagai Tuhan, nggak apa-apa, itu keyakinan. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kita bersaudara sebagai sesama bangsa Indonesia, sebagai sesama makhluk ciptaan Allah. Begitu pula terhadap sesama muslim. Kalau ada perbedaan, yang ada perbedaan itu paling Idul Fitri ya. Ramadan nggak ribut itu kalau beda itu. Kalau Idul Fitri beda ribut, karena masalah ibu-ibu mau masak lontong kapan gitu. Masak opor ayam kapan gitu. Apa? Udahlah, kalau sudah tidak bisa disatukan, kita duduk bersama, nggak bisa. Lakum ro'yukum, bagimu pendapatmu, wali ro'yi, dan bagiku pendapatku, bal nahnu ikhwan, tapi kita bersaudara. Itulah indahnya silaturahim, itu indahnya kebersamaan. Jangan tepuk tangan sebelum diamalkan, tepuk tangan dulu ya, baru diamalkan. Maka Muhammadiyah dan NU harus akrab. Ini kalau acara Muhammadiyah seperti ini, undanglah pimpinan cabang, pimpinan kalau tingkat kecamatan, anak cabang NU. Oh ibu, oh saya kira ibu dari P3, karena warna kerudungnya hijau. Anu bapak-bapaknya, ya, ya. Bapak saya dulu sekretaris PCNU, pimpinan cabang tingkat kabupaten. Saya ketua IPNU gitu. Cuma zaman waktu dengan Pak Syekh Muzadi kita sering dekat. Beliau sering saya undang ceramah di Muhammadiyah. Sekali-kali saya juga diundang ke PBNU gitu. Jangan ada masalah di antara kita. Saya berharap Muhammadiyah, NU, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia dan di dunia. Kata Pak Kiai Syekh Muzadi, bagikan sepasang sandal apa sepatu itu? Sandal ya. Harus dipakai kiri dan kanan, jangan pakai kanan saja, lucu. Jangan pakai kiri saja, lucu. Maka keduanya, kalau Cak Nur Kholis Majid, NU Muhammadiyah bagikan dua baling-baling dari pesawat. Kalau salah satunya mati, pesawatnya akan jatuh ke bawah gitu. Oleh karena itu, apa perbedaan pendapat, bicarakanlah ya. Salah satu ciri dari ummatan wasata itu syura ya, cenderung bermusyawarah. Wasyawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum. Ada masalah duduk bersama. Kalau sudah tidak, ya sudah, bagimu pendapatmu karena ada dalilnya masing-masing, tapi kita bersaudara. Itu yang paling penting, bersaudaranya itu. Maka indahnya kebersamaan, indahnya silaturahim kalau ada kasih sayang di antara kita, karena kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama-sama meyakini kebenaran Islam, berpegang teguh kepada al-aqidah al-islamiyah. Saya lihat ya, ini saya akan percepat lagi. Masalah yang muncul di kalangan umat Islam adalah adanya bahasa Al-Qur'annya itu ananiyah farahiyah, walikulli hizbin
bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok membanggakan apa yang ada pada diri mereka. Saya sebut anania hizbiyah, egoisme kelompok, atau faroha hizbiyah, kebanggaan terhadap kelompoknya masing-masing. Nah, ini yang mungkin perlu kita kurangi. Bahwa kita mengaku sebagai warga Muhammadiyah, ya, kita berpegang pada identitas kemuhammadiyahan. Tapi juga kita harus mengakui identitas kelompok lain. Maka silaturahim, ya, ini harus dimulai dengan pengakuan akan kemajemukan, keberagaman. Dalam keberagaman, dalam kemajemukan, bahwa kita ini majemuk, termasuk berbeda agama, berbeda suku, bahasa. Yang apa di surah Al-Quran itu, surat Ar-Rum, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia telah menciptakanmu, ya, ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, dalam perbedaan lisan, bahasa, budaya, wa alwanikum, dan perbedaan warna kulit. Lihat ujung ayat itu, inna fi dzalika laayatil lil alimin. Sesungguhnya dalam hal demikian itu ada tanda-tanda bagi lil alimin, bagi orang-orang alim, bagi orang-orang berilmu, bagi orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Oleh karena itu, kemajemukan internal umat Islam dan kemajemukan bangsa ini luar biasa. Bangsa kita ini sukunya berapa, bukan 300 lagi, ya, 700 katanya, dengan bahasanya sendiri, ya, bisa dibayangkan dengan budayanya sendiri. Islam sudah menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Orang Aceh, orang Jawa, orang Bugis yang berbeda secara etnik, namun karena sama-sama Islam, Islam menjadi unifying factor, faktor pemersatu dari bangsa Indonesia. Ini, ya, ini bagian terakhir yang ingin saya sampaikan. Kita prihatin terakhir ini, ya, ada keterbelahan bangsa. Ini bawaan dari konflik politik, terutama mencuat waktu Pilgub DKI Jakarta. Kemudian muncul keterbelahan sampai 2014 Pilpres, 2019 nggak selesai juga keterbelahan itu. Dan kemudian saling saling mengungkapkan kalimat narasi yang menjelekkan. Saya mohon maaf Pak Kapolsek, karena pengetahuan saya soal radikalisme sampai terorisme itu ada pengaruh dari Amerika Serikat. Saya bisa pertanggungjawabkan, tapi waktu tidak ini. Ada bukti-buktinya gitu. Maka sekarang karena sumbernya di sana sudah mengalami defisit keuangan, ngaku kok sendiri mereka yang mendanai ISIS. Waktu Pilpres Amerika, Hillary Clinton sama siapa waktu itu, Donald Trump, saling tuduh menuduh, dan ada pengakuan mereka yang membiayai ISIS. Pokoknya ini keyakinan saya. Saya belum bisa diubah keyakinan saya kalau masalah radikalisme yang dikaitkan dengan umat Islam itu tidak ada keterlibatan pihak lain. Saya belum yakin. Nah, oleh karena itu seharusnya kita bangsa Indonesia waktu itu sebagai Sekretaris Umum MUI dengan Mabes Polri, Pak Komjen Jamris, ya, Bidang Intelijen, datang ke PP Muhammadiyah. Kita akan bantu Polri, bantu pemerintah, tapi jangan kaitkan terorisme dengan Islam. Kesalahan Amerika mengaitkan dengan Islam, ya, padahal Osama bin Laden CS itu bidan Amerika. Untuk mengusir Uni Soviet dari Afghanistan tahun 1980, ya, direkrut 24.000 anak muda Islam dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Dan terus terang kita tidak pernah mengetahui itu. Ada buku
dari seorang pengamat Amerika Serikat ya, The Holy War Incorporation judulnya itu. Dia tulis, dilatih di Peshawar, di Afghanistan, di Pakistan, dikirim ke Afghanistan mengusir Uni Soviet, pulang yang 24.000 ke negara masing-masing termasuk dari Indonesia, itu ada pembinaan khusus. Nah, oleh karena itu kita minta pula jangan ada yang mengembang-ngembangkan bahwa ada dari kalangan umat Islam radikal, ya itu juga kita tidak terima. Maksudnya kita tolak juga itu. Sekarang agama-agama lain juga sama. Cuma kalau hanya dikaitkan dengan Islam menjadi tidak adil dan tidak fair gitu. Oleh karena itu kita selesaikan masalah-masalah yang dibawa dari luar tadi, seperti tuduhan-tuduhan. Mari kita bangsa Indonesia bersatu, walaupun berbeda agama, kita satu adanya sebagai bangsa Indonesia. Walaupun berbeda calon presiden. Nah, ini mulai ini. Anies Baswedan itu penasihat ranting Muhammadiyah Pondok Labu. Pak Prabowo itu teman baik saya. Kami satu kantor sejak 93. Saya direkturnya. Mendekatkan Islam dengan kekuasaan, mendekatkan Islam dengan ABRI. Saya penulis pidato Pak Faisal Tanjung waktu itu. Sehingga saya tahu beliau sebelum mencalonkan diri 2019 datang ke rumah mengeluh, ini belum ada partai yang mendukung Gerindra. Mengeluh masalah logistik, nggak bisa Mas, dia panggil saya Mas, saya panggil Mas juga ya. Kemarin mau datang ke pesantren saya nggak jadi karena dipanggil oleh Presiden Jokowi. Nggak apa-apa, karena sebelumnya Anies Baswedan sudah datang. Ya, saya dalam posisi ya, berdakwah dalam politik, jadi kita terima, kita dukung semua. Pak Ganjar, ibu-ibu yang waktu muktamar ada hadir nggak? Yang di sebelah Royal Box, sebelah kanan VIP. Kan Pak Ganjar datang. Itu latar belakang Ibu Aisyah yang berkerudung kayak Golkar itu. Berkerudung kuning. Langsung saya angkat tangan Pak Ganjar kan. Oh, ini nggak ikut muktamar ya, penggembira ya. Oh, Ibu-Ibu Aisyah tepuk tangan semua gitu. Tenang Pak Ganjar. Nggak apa-apa. Bahwa saya sebagai warga negara punya pilihan. Iya, harus dong, masa nanti saya tunjukkan golput itu. Tapi walaupun berbeda partai politik, berbeda calon presiden, berbeda calon wakil presiden, kita tetap bersaudara sebangsa dan setanah air. Indahnya ini, tolong jangan tepuk tangan sekarang, buktikan besok. Nah, ini the power of mak-mak ini luar biasa sekarang. Ya silakan saja ya. Nah, ini yang sebenarnya juga diamanati oleh Pancasila ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seharusnya pemimpin Indonesia adalah pemimpin hikmah. Kerakyatan yang dipilih hikmah kebijaksanaan, yang penuh kearifan dan kebijaksanaan. Maka siapa yang terpilih, dia milik orang banyak. Seperti slogan Gontor itu, di atas dan untuk semua golongan. Seharusnya siapapun pemimpin yang terpilih, milik semuanya, berada di atas untuk semua. Jangan milik rakyat yang memilihnya saja, memusuhi yang tidak memilihnya. Ini yang kemudian akan bikin kacau balau dari kebersamaan dan mengganggu ya persatuan dan kesatuan kita. Bapak Ibu, ya saya ini orang yang ingin bicara apa adanya. Selama saya yakini itu sebagai kebenaran, saya katakan. Saya pernah jadi utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban. Ya, diangkat oleh Presiden Jokowi, Special Envoy of the President for Interfaith and Intercivilizational Dialogue and Cooperation. Ya. Saya bisa bertemu beliau kapan saja. Saya minta atasi kesenjangan ekonomi Bapak Presiden. Umat Islam yang besar mayoritas, kalau tidak mendapat porsi yang sewajarnya ya, dalam kehidupan bernegara ini jadi bom waktu. Kalau ada kelompok minoritas kecil terbatas menguasai lebih dari 60% aset nasional, ini bom waktu.
bagi perpecahan Indonesia. Saya mohon diatasi. Setahun saya tagih beliau, nggak mudah Prof. Bapak Presiden kalau ada niat baik bisa. Gitu. Gimana siapa-siapa? Akhirnya ya nggak tercapai. Saya mundur. Buat apa jabatan? Sementara ada yang baik dan benar bagi bangsa dan negara ini gitu. Nah, saya ketar-ketir sekarang ini ya, dengan gejala perpecahan di tubuh bangsa ya. Saya kira Polri dan TNI akan sibuk nanti. Nggak cukup siap Pak mengatasi kalau ada masalah ya. Maka harus ya ada kenegarawanan yang tampil untuk mempersatukan bangsa. Nah, Muhammadiyah, NU harus menjadi, kemarin sudah bertemu ya PP Muhammadiyah, ketua umum datang ke PBNU ya. Gambarnya indahnya kebersamaan. Nah, maka itu harus dinyatakan sampai ke bawah, sampai ke istilahnya akar rumput. Ini tahun-tahun yang penuh dengan masalah, tantangan bagi bangsa ini. Umat Islam jangan terpecah belah. Kalau kita terpecah belah sebagai bangsa, luar negeri sudah kayak gini nih, tinggal masuk ya. Apalagi di kawasan pertumbuhan di mana kita berada, yaitu Asia Timur itu. Oleh karena itu saya ingin kaitkan ya masalah tema kita ini dengan juga ya, persatuan NU gitu. Indahnya kebersamaan. Sanggup nggak? Undang saya sebagai pembicara. Saya akan datang ya. Tapi dibagi rata, sebelah sini jangan, nanti memblok, di sini kuning, di sana hijau. Gabung. Ya, gabung sehingga kelihatannya dari podium ini bukan warna-warni, hijau kuning. Jangan-jangan kaum ibu yang bisa ya. Gimana Prof Aminullah tingkat Jember ini? Saya pernah mencoba itu, tapi Pemuda Muhammadiyah GP Ansor ya, nggak berjalan lama ya. Oleh karena itu umat Islam perlu dalam tahun-tahun dan waktu-waktu yang penuh tantangan ini menjaga persatuan, kebersamaan. Ayat NU itu Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi. Tablik akbar ya. Nggak tahu apa maksud akbar ya. Pengajian hari ini yang paling penting, kalau itu sebagai kebenaran dari Al-Quran, Al-Hadis, mari kita camkan dan kita amalkan dalam kehidupan nyata. Terima kasih pada Kokam, saya tidak jadi 2 jam ya. Karena saya tahu suara Anda tadi katanya serak-serak. Ini jabatannya apa di Kokam? Provos ya. Nggak kalah nih Polri nih, kumisnya. Iya. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Nah ini saya di MUI menganjurkan, tolong kalau berbicara Muhammadiyah jangan pakai slogan Muhammadiyah, pakai slogan organisasi lain. Kalau yang ceramahnya dari NU jangan pakai wallahul muwafiq terus. Nah, ganti exchange gitu kan ya. Maka izinkan saya menutup ceramah saya ini dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pencerahan yang telah disampaikan oleh Profesor Dr.